Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Pandini dari PGSD 4. Pada topik 3, pada demonstrasi kontekstual ini, saya akan membacakan panduan observasi yang saya buat. Lembar observasi. Lembar observasi ini dibuat untuk memahami perkembangan dan karakteristik peserta didik pada aspek perkembangan fisiologis, perkembangan psikologis, bahasa, motivasi belajar, gaya belajar, etnik dan kultur, serta status sosial. Petunjuk pengisian. Yang pertama, tulislah identitas lengkap peserta didik yang Anda amati. Yang kedua, pilihlah jawaban yang sesuai dengan kondisi yang Anda dapatkan dengan tanda centang. Ya, jika sesuai, dan tidak jika tidak sesuai. Yang ketiga, tulislah pada kolom keterangan rasionalisasi dari pilihan jawaban Anda. Data peserta didik. Yang pertama, nama lengkap, kedua, nama panggilan, yang ketiga, tempat tanggal lahir, keempat, umur, kelima, kelas, keenam, sekolah, ketujuh, alamat, kedelapan, jenis kelamin, kesembilan, agama, ke-10 suku, ke-11 bahasa sehari-hari, ke-12 cita-cita, ke-13 hobi, ke-14 nama ayah, ke-15 nama ibu, ke-16 pekerjaan ayah, ke-17 pekerjaan ibu, ke-18 jumlah saudara, ke-19 anak ke. Nah, yang berikutnya yaitu lembar observasi aspek psikologis. Yang pertama ada indikator pertumbuhan tubuh. Pada pertumbuhan tubuh terdapat 8 indikator. Yang kedua yaitu aspek motorik halus. Dan yang ketiga motorik kasar. Berikutnya yaitu lembar observasi psikologis. Terdapat aspek perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, perkembangan sosio-emosional peserta didik, perkembangan sosial konteks, dan perkembangan moral. Yang berikutnya yaitu lembar observasi bahasa. Yang pertama, peserta didik mampu memahami ide pokok gagasan suatu pesan atau instruksi lisan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan atau dari media audio. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Yang keempat, peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenalinya dengan fasih. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi. Yang keenam, peserta didik mampu memaknai kosakata baru. Yang ketujuh, peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh atau gestur yang santun menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Yang kedelapan, peserta didik mampu mengajukan dan menanggapi pertanyaan dan pernyataan serta berdiskusi secara aktif. Yang kesembilan, peserta didik mampu mengungkapkan gagasan atau ide dalam suatu percakapan dan diskusi dengan topik yang beraneka ragam. Yang kesepuluh, peserta didik mampu menulis teks narasi, teks deskripsi, teks rekon, teks prosedur, dan teks eksposisi dengan rangkaian kalimat dan topik yang beragam. Yang ke-11, peserta didik terampil menulis tegak bersambung. Dan yang selanjutnya yaitu lembar observasi motivasi belajar. Indikator yang pertama, peserta didik aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. Yang keempat, peserta didik semangat ketika mengikuti pembelajaran. Yang kelima, peserta didik aktif dalam diskusi kelompok. Yang keenam, peserta didik bertanya kepada teman mengenai materi yang belum dipahami. Yang ketujuh, peserta didik senang ketika mendapatkan pujian. Yang kedelapan, peserta didik ingin mendapatkan nilai tinggi. Yang kesembilan, peserta didik cuek jika mendapatkan nilai jelek. Yang kesepuluh, peserta didik mampu mengikuti setiap kegiatan pembelajaran untuk mendapatkan penghargaan dari guru. Yang ke-11, peserta didik mampu menjadikan penghargaan yang diberikan sebagai motivasi dalam belajar. Yang ke-12, peserta didik tertarik terhadap pembelajaran yang menggunakan media video atau gambar. Yang ke-13, peserta didik lebih senang mengerjakan tugas kelompok dibandingkan mengerjakan individu.
Yang ke-14, peserta didik lebih nyaman belajar dengan kondisi kelas yang bersih. Yang ke-15, peserta didik ramai saat pembelajaran di dalam kelas. Yang ke-16, peserta didik sering bermain atau mengobrol di kelas setelah tugas selesai. Berikutnya yaitu lembar observasi gaya belajar peserta didik. Indikator yang pertama, saat belajar peserta didik lebih senang sambil bermain sambil berjalan. Yang kedua, saat belajar, peserta didik lebih senang sambil dijelaskan orang lain. Yang ketiga, saat belajar, peserta didik lebih senang membaca buku. Yang keempat, saat belajar, peserta didik lebih senang melihat gambar atau video. Yang kelima, ketika ada buku bacaan, peserta didik lebih senang melihat gambarnya. Yang keenam, ketika ada buku bacaan, peserta didik senang membacanya. Yang ketujuh, ketika ada buku bacaan, peserta didik mencoret-coret buku. Yang kedelapan, peserta didik kesulitan mengingat perintah guru ketika diucapkan tanpa ditulis. Yang kesembilan, peserta didik suka bercerita. Yang ke-10, peserta didik suka duduk dengan waktu yang lama. Ke-11, peserta didik suka menggambar. Ke-12, peserta didik suka mendengarkan musik. Ke-13, peserta didik suka bermain. Berikutnya yaitu lembar observasi etnik dan kultur. Indikator yang pertama, peserta didik memahami suku budayanya sendiri. Kedua, peserta didik menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mengetahui adanya keberagaman budaya di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitarnya. Keempat, peserta didik tertarik terhadap keberagaman budaya. Yang kelima, peserta didik berperilaku sesuai dengan budaya daerah. Yang berikutnya yaitu lembar observasi status sosial. Yang pertama, peserta didik berteman tanpa membeda-bedakan status sosial. Yang kedua, peserta didik bersikap adil kepada temannya tanpa membeda-bedakan status sosial. Yang ketiga, peserta didik tidak malu dengan status sosialnya. Dan yang keempat, peserta didik berperilaku sesuai dengan status sosialnya. Demikian tadi panduan observasi yang saya buat. Ada kurang dan lebihnya serta saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.